Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu mahasiswa, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk pertemuan ke-6 mata kuliah bahasa Inggris, yaitu materinya konteks clue. Pertama, apa itu konteks clue? Konteks clue adalah petunjuk atau clue yang diberikan oleh seorang penulis, di mana di dalamnya itu ada kalimat ataupun paragraf yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami maksud atau memahami makna dari unfamiliar words atau kata-kata yang sulit dari kalimat tersebut. Mengapa ini penting? Karena kita di sini tidak perlu selalu untuk membuka kamus untuk mencari kata-kata yang sulit. Sini konteks clue ini membantu kita menemukan lebih cepat makna dan memahami apa yang ditulis oleh penulis. Tipe-tipe dari konteks clue di sini ada 8. Saya akan jelaskan satu persatu. Singkat saja mungkin. Baik, yang pertama adalah definition atau description clue. Artinya, description clue ini adalah tipe dari konteks clue di mana penulis secara langsung memberikan definisi, deskripsi, atau juga penjelasan tentang makna dari kata-kata yang sulit. Karakteristiknya atau ciri-cirinya, yang pertama, dia menggunakan kata hubung atau kata kerja hubung maksudnya. Yang kedua, memiliki spesifik punctuation atau kata tanda baca. Dan yang ketiga, memberikan langsung penjelasan dari kata-kata yang sulit. Di sini adalah kata kuncinya. Yang pertama adalah is, are, mean, dan selanjutnya. Yang kedua, sini menggunakan which is, that is, namely, in other words. Dan yang ketiga menggunakan punctuation. Ini macam-macam, bisa koma dan lain sebagainya. Contohnya, di sini ada 5 contoh. Kita ambil saja salah satu contoh. Yang pertama kita ambil ya. Di sini kata-kata yang sulitnya adalah philanthropist. Mungkin kata-katanya memang asing ya, kata-kata yang tidak familiar. Nah, di sini langsung dijelaskan, a philanthropist is a person who donates money to help others. Artinya, philanthropist ini adalah seseorang yang menyumbangkan uangnya untuk membantu orang lain. Nah, di sini kita analisisnya apa? Kata is ini itu langsung mendefinisikan arti dari philanthropist. Nah, itu yang disebut dengan konteks clue dari definisi. Yang kedua adalah sinonim clue. Artinya adalah jenis konteks clue yang dimana penulis memberikan kata-kata atau frasa yang sama artinya dengan yang dia jelaskan atau yang kata-kata sulit tadi. Tujuannya untuk menjelaskan kata-kata yang sulit. Ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan kata atau frasa yang memiliki makna sama. Yang kedua, sering muncul dalam kalimat yang sama atau berdekatan. Yang ketiga, membantu pembaca memahami asosiasi kata. Kata kuncinya ada or atau, or ini artinya atau, that is yaitu, in other words dengan kata lain, dan berikutnya. Kita masuk ke contoh. Contoh kita ambil
Nomor 1 juga boleh. The student felt apprehensive or anxious about the final examination. Artinya di sini kita langsung analisis. Artinya di sini the word anxious, kata anxious itu menjelaskan atau memberikan makna yang sama dengan apprehensive. Karena di sini ada kata kuncinya or. Berarti sini artinya murid itu, di sini kita mungkin apprehensive ini nggak tahu. Nah, sedangkan anxious ini artinya cemas. Jadi murid itu titik-titik ataupun cemas about tentang atau karena boleh akan melaksanakan ujian akhir. Jadi di sini kata lain dari cemas apa? Mungkin gelisah atau takut. Nah, boleh. Karena dia di sini sinonim clue. Yang ketiga, antonim. Nah, kalau ini kebalikannya, berarti di sini penulis memberikan kata-kata yang berlawanan, opposite meaning atau berlawanan kata. Ciri-cirinya menunjukkan pertentangan makna. Yang kedua, sering menggunakan kata-kata hubung yang bertentangan. Dan yang ketiga, membantu memahami kata melalui perbandingan. Kata kuncinya but, artinya tetapi, however, artinya namun, although, artinya meskipun, dan berikutnya. Sini kata kuncinya. Sebenarnya kita memahami itu dari kata kunci di sini. Contoh, di sini boleh kita ambil yang nomor 4. He is usually punctual, but today he arrived late. Analisisnya, late ini artinya terlambat. Late ini, terlambat ini adalah lawan dari opposite, ini lawan kata dari punctual. Yang berarti on time atau tepat waktu. Berarti sini artinya dia biasanya tepat waktu, but, nah ini kata kunci tapi hari ini dia datang terlambat. Oke, kita lanjut yang keempat. Example clue. Artinya example clue ini adalah konteks clue, di mana penulis memberikan contoh-contoh untuk contoh-contoh spesifik ya, untuk mengilustrasikan makna dari unfamiliar word tadi atau kata-kata yang sulit. Ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan contoh yang konkret, di mana di sini untuk menjelaskan istilah yang masih umum, abstrak atau yang masih umum. Yang kedua, memberikan real world aplikasi di dunia nyata dalam kata tersebut. Yang ketiga, membantu pembaca untuk membentuk konsep gambaran mental. Kata kuncinya yang pertama adalah shut us, selanjutnya for example, for instance, dan sebagainya. Contoh, sini ada 5 juga, kita ambil contoh pertama. Nocturnal animal such as owl, bats, and raccoon are active during the night. Analisisnya, the example, contoh ini membantu atau menjelaskan bahwa nocturnal animal itu artinya beraktivitas di malam hari. Berarti di sini baca nocturnal animal, such as ini contohnya, atau hewan nokturnal. Contohnya seperti burung hantu, kalilawar, dan rakun. Nah, dari 3 contoh ini kita sudah tahu, oh hewan-hewan yang dimaksud ini adalah hewan yang beraktivitas di malam hari. Berarti nokturnal itu artinya itu adalah hewan yang beraktivitas di malam hari. Selanjutnya, yang kelima, explanation clue, artinya
konteks clue di mana penulis memberikan penjelasan, deskripsi, dan uraian terperinci dari makna yang kita tidak pahami tadi atau unfamiliar word tadi. Bedanya dengan yang pertama tadi itu adalah kalau yang pertama ini definisi itu definisi langsung, kalau yang ini adalah tipikalnya lebih ke narasi yang bersifat panjang dan lebih panjang dari yang biasanya, dari yang nomor 1 tadi. Ciri-cirinya 1, provide, yaitu menyediakan deskripsi dalam kata. Kedua, menggunakan kalimat penjelas untuk mengikuti kata-kata yang sulit. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang deskriptif dan naratif. Dan yang terakhir, memberikan konteks dalam penggunaan kata. Kata kuncinya which mean, that is, dan lain sebagainya. Contoh, kita ambil nomor 2. The process of photosynthesis, that is when plants convert sunlight, water, and carbon dioxide into food and oxygen. Analisisnya di sini deskripsi dari proses ini itu membantu kita memahami makna dari fotosintesis. Artinya proses fotosintesis yaitu, ini kata kuncinya then is, yaitu ketika tumbuhan mengubah, convert itu mengubah sunlight, sinar matahari, water, air, dan karbon dioksida diubah menjadi makanan dan oksigen. Dia lebih ke proses yang dijelaskan atau mendeskripsikan. Yang keenam adalah inference clue. Apa arti inference clue ini? Ini adalah konteks clue di mana pembaca harus menyimpulkan atau menduga arti kata yang tidak familiar ini dengan analisis dari konteks yang ada di sekitarnya. Jadi sini penulis tidak menjelaskan secara langsung. Nah, karakteristiknya yang pertama, memerlukan critical thinking dan logical reasoning, memerlukan berpikir kritis dan penalaran yang logik. 2, no direct definition, tidak ada definisi atau penjelasan langsung. Yang ketiga, sering ditemukan dalam maknanya di sini situasional. Dan yang keempat, di sini sering melibatkan pembaca di dalam kalimat tersebut. Kata kuncinya. Dan di sini kata kuncinya adalah melalui situasi ataupun aksi. Jadi tidak ada kata kunci yang pasti, tetapi kita harus kedua nih, reader, pembaca harus menghubungkan clue atau menghubungkan petunjuk tadi untuk membuat kesimpulan sendiri, logical conclusion. Dan yang ketiga, sering ditemukan dalam deskriptif dan naratif. Dan yang keempat, memerlukan pengetahuan yang latar belakang pengetahuan atau yang berakal sehat, atau maksudnya yang sama dengan ini, berpikir kritis. Contoh, kita ambil nomor 1. After the marathon, setelah maraton, John was completely exhausted. John mengalami, tidak tahu mungkin kita exhausted. Setelah itu dijelaskan di sini,
dia hampir tidak bisa jalan menuju his car, menuju mobilnya. Oke, kita baca analisisnya. Konteks di sini adalah menyelesaikan maraton dan sulit untuk berjalan. Itu menjelaskan bahwa excited ini adalah kelelahan. Karena dia sangat-sangat kelelahan setelah maraton, John ini sangat-sangat kelelahan sehingga dia saking kelelahannya sulit berjalan menuju mobil, atau di sini terlalu lelah, sangat-sangat lelah. Yang ketujuh, comparison clue, yaitu konteks clue di mana penulis membantu pembaca memahami kata-kata yang sulit itu dengan membandingkan sesuatu yang familiar atau serupa. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan analogi dan perbandingan untuk menjelaskan makna. 2. Menunjukkan kesamaan antara konsep dengan konsep yang diketahui dengan yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, menunjukkan figurative language. Yang keempat, menciptakan mental connection dengan melalui perbandingan. Kata kuncinya ini like, as, similar to, same as, dan lain sebagainya. Contoh, her smile was luminous, like a beam of sunlight breaking through the cold. Analisisnya, perbandingan sunlight, ini ada sinar matahari, itu membantu kita. Ini her smile, ini kan kita sudah tahu ya, kata sulitnya itu luminous, like seperti nih, sinar matahari itu membantu kita memahami. Luminous itu artinya bright, bercahaya dan terang. Berarti di sini senyum dia itu sangat bercahaya seperti matahari yang menembus awan. Nah, jadi di sini lebih menggunakan kata-kata figuratif tadi, kata-kata yang majas lah, seperti majas, kata-kata yang sedikit lebay kalau bahasa kita mungkin. Nah, yang terakhir adalah cause effect clue, artinya tipe konteks clue di mana penulis membantu pembaca memahami kalimat itu dengan mengungkapkan hubungan adanya sebab akibat dari kalimat. Ciri-cirinya: 1. Menunjukkan hubungan kausal antara peristiwa atau keadaan. 2. Mengungkapkan konsekuensi atau akibat dari tindakan. Yang 3. Menjelaskan alasan dibalik dari fenomena. Dan yang keempat, sering menggunakan kata-kata logika. Kata kuncinya because, so, I, therefore, as a result, consequently, dan lain sebagainya. Contoh, kita ambil mana ya, boleh inilah nomor 2. Heavy rain resulted in flooding through the city area. Analisisnya, the cause effect, hubungan timbal balik atau sebab akibat antara resulted, antara ini mengakibatkan, ini bermakna adanya sebab akibat. Berarti di sini adalah heavy rain, hujan deras, menyebabkan, nah ini mengakibatkan terjadinya banjir di city area, di seluruh kota atau di wilayah kota tersebut. Oke. Untuk selanjutnya tugas, seperti yang sudah saya jelaskan ada 8 jenis, maka di sini ada 8 tugas. Tapi untuk nomor 1 sini saya jadikan sebagai contoh.
Nih, yang nomor satu tadi adalah definition atau description clue. Contoh, the archaeologists found a cryptic, meaning mysterious and puzzling, message carved on the stone. Kata-kata sulitnya cryptic. Nah, lalu clue-nya apa atau analisisnya? The press set off by command directly defines the word. Jadi tugasnya adalah nanti saya berikan seperti ini. Contoh beserta kata-kata yang sulit. Nih, kata-kata sulit sudah saya buat tebal dan sudah saya tulis. Berarti Bapak Ibu adalah mengungkapkan clue-nya. Nah, seperti ini tadi, kata-kata yang sulitnya ini clue-nya. Lalu setelah itu tugasnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ini artinya, arkeolog itu menemukan pesan kriptik. Karena di sini definition, langsung di sini yang artinya meaning, misterius dan membingungkan yang terukir di batu. Kata sulitnya apa tadi? Kriptik. Nah, clue-nya frasa yang artinya misterius dan membingungkan ini itu mendefinisikan kata secara langsung. Jadi ini misterius dan puzzling ini itu langsung menjelaskan makna kriptik. Nah, itulah yang perlu dijelaskan. Nah, kalau yang kedua ini di sini apa clue-nya? Di sini ada or. Berarti or ini menunjukkan apa? Baca di sini. Sinonim, antonim, example, inference clue, comparison dan cause effect clue. Nah, setelah itu ditengok lagi tentang kata kuncinya. Insya Allah bisa mengerjakan. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikianlah penjelasan singkat mengenai konteks clue. Silakan tugasnya dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.